Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah dikendalikan oleh keinginan kita sendiri? Atau kita turut kepada kehendak Allah? Kita sudah tahu, kalau jalan-jalan yang kita tempuh adalah jalan yang menurut kita baik, kemungkinan besar kita sudah memilih jalan yang salah. Sebab itu Daud berkata kepada Tuhan, supaya kiranya tiap langkahnya diatur oleh Tuhan. Untuk bisa langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, maka kita perlu nurut kepada kehendak Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara mengenali pribadi yang nurut kepada kehendak Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2 berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini tidak mudah, sebab jalan Tuhan bukan jalanku, rancangan Tuhan bukan rancanganku. Setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, demikian perbedaan rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Tetapi sebetulnya kita tidak punya pilihan. Ikut jalan Tuhan, maka berhasil, atau ikut jalan kita sendiri, lalu binasa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Allah, keinginannya Tuhan? C.S. Lewis berkata, di dunia ini ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama berkata, jadilah kehendakmu atas hidupku. Sedangkan kelompok yang kedua, Tuhan yang berkata kepadanya, ya sudah, terserah cara dan maumu saja. Saudara, kelompok yang mana? 3 hal yang saya ingin sampaikan sebagai bukti bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah orang yang menjadikan firman Allah sebagai dasar segala keputusan dalam hidupnya. Daud mengatakan dalam Mazmur 40 ayat 9, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ini berbicara tentang apa yang ada di hati sanubari kita. Semua yang ada di hati ini semuanya berdasarkan kebenaran Allah, bukan kepada perasaan manusia. Ketika ada kebenaran Allah di dalamnya, maka Dia mengirim pesan ke otak kita untuk membuat keputusan-keputusan yang juga selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman yang sudah ada dalam diri kita, yang selanjutnya akan menuntun kita membuat keputusan-keputusan, tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang tepat, seperti yang Allah kehendaki. Yang kedua, saudaraku, untuk kita bisa hidup dalam kehendak Allah, yaitu orang yang menjadikan Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Rohnya yang menuntun kita. Kita membuka hati kita dan kita berserah penuh kepada pimpinan Rohnya. Maka Roh itu sendiri yang membawa kita kepada jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan roh pasti berlawanan dengan keinginan daging. Demikian Rasul Paulus berkata dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Oleh sebab itu, jika kita hendak hidup di dalam kehendak Allah, maka tidak ada pilihan lain selain daripada mengizinkan langkah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang ketiga, saudaraku, siapa mereka yang bisa hidup dalam kehendak Allah? Yaitu orang yang menjadikan kehendak Allah menjadi kehendaknya. Orang yang menjadikan, orang yang bersepakat dengan kehendak Allah. Apa yang Allah mau, itu yang dia mau. Apa yang Allah pandang baik, itu yang dia katakan baik. Orang yang menjadikan kehendak Allah menjadi kehendaknya.
Saudara ingat kisah yang terjadi di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 41-42 berkata, kemudian ia, yaitu Yesus, menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Begitu beratnya penderitaan itu, siksaan itu, rasa takut yang luar biasa itu menimpa Yesus Kristus pada waktu itu. Ingin rasanya dia untuk mundur, tetapi dia berkata, bukan kehendakku. Memang aku merasakan penderitaan yang sangat. Bahkan pembuluh-pembuluh darahnya pecah dan mengeluarkan darah seperti keringat darah. Namun dia cepat-cepat berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Apapun taruhannya, berapapun harganya, aku mau ikut kehendak-Mu. Itulah orang-orang yang hidup dalam kehendak Allah, yaitu orang yang hidup dalam firman Tuhan. Dia menjadikan firman Allah sebagai dasar segala keputusan hidupnya. Yang kedua, orang yang menjadikan Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang bersepakat dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan menemukan orang-orang yang hidup dalam kehendak Allah pada saat ini, yaitu saudara dan saya. Tuhan memberkati kita.